warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sahabat petani dimanapun Anda berada. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang kenapa sih padi setelah penyemprotan gulma itu berlebihan, merahnya itu sangat berlebihan setelah melakukan penyemprotan gulma ya. Jadi mungkin banyak yang teman-teman yang bertanya ya, atau bahkan ada subscriber saya yang bertanya, kok setelah penyemprotan gulma bang kok bisa padinya saya itu merah ya. Ingat bahwa semua herbisida untuk penyemprotan gulma itu tetap berpengaruh terhadap pertumbuhan padi ya. Akan tetapi ada beberapa herbisida yang memang tidak terlalu mempengaruhi pertumbuhan padi, seperti herbisida yang cara kerjanya itu bersifat selektif ya. Kalau bersifat selektif tentu padi tersebut dia tidak akan terlalu berpengaruh. Tapi kalau misalnya bersifat selektif tersebut kita akan campur dengan herbisida yang lain, contoh ya seperti lindomin teman-teman. Kalau teman-teman campur dengan lindomin maka akan mempengaruhi pertumbuhan padi atau mengalami yang namanya stagnan ya. Jadi masa pertumbuhannya itu berhenti sebentar dan padi tersebut pasti akan stres atau akan merah. Tapi walaupun merah itu dia akan cepat sembuh, karena kalau sudah melakukan pemupukan maka nanti lama-kelamaan dia akan sembuh sendiri. Contohnya seperti yang saya perlihatkan sekarang ini teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman, ini sekitar 3 hari atau 4 hari yang lalu telah melakukan penyemprotan gulma teman-teman. Ini sawah tetangga saya. Ini merah bukan berarti dia penyakit teman-teman, enggak ya. Tapi merah ini disebabkan oleh penyemprotan gulma yang dicampur dengan lindomin. Kalau di daerah kami ini kan sering menggunakan lindomin, tapi dampaknya pasti padi akan merah teman-teman. Tapi ini tidak terlalu berpengaruh besar terhadap padi, karena setelah melakukan pemupukan itu pasti yang merah ini akan sembuh teman-teman. Nah terus bagaimana alternatifnya supaya dia tidak merah? Saya sarankan jangan teman-teman itu menggunakan herbisida seperti lindomin secara berlebihan ya. Boleh menggunakan lindomin tapi jangan terlalu berlebihan. Contoh misalnya kalau biasanya teman-teman menggunakan 2 tutup dia merah, maka gunakan saja 1 tutup. Jadi dia tidak terlalu mengalami stagnan teman-teman ya. Saya sering menggunakan lindomin, tujuannya adalah supaya batang padi ini dia agak renggang. Contohnya seperti ini ya, seperti ini dia agak renggang. Kalau tidak menggunakan lindomin dia tidak akan renggang teman-teman, tidak terlalu renggang. Tapi kalau kita menggunakan lindomin dia akan renggang dan bagus untuk mengeluarkan anakan. Cuman berpengaruhnya cuman sama padinya agak merah aja teman-teman ya. Saran saya adalah bagaimana kalau misalnya tidak, agar padinya tidak merah, gunakan kedua-duanya herbisida yang bersifat selektif. Banyak ya yang beredar di pasaran herbisida khusus untuk padi yang bersifat selektif ya, supaya tidak terlalu mempengaruhi pertumbuhan padi teman-teman ya. Oke, mungkin sekian video singkat ini, semoga video ini bermanfaat ya. Dan sekali lagi jangan lupa di like, di share, dan di subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah bagaimana cara agar padi yang terkena semprot gulma ini supaya cepat pulih ya. Jadi caranya adalah silakan lakukan pemupukan secara cepat, kemudian direndam air, dan kemudian silakan teman-teman semprot dia dengan insektisida yang memiliki bahan aktif dengan campuran ZPT ya. Jadi harus ada ZPT-nya supaya cepat ya, dan ditambah dengan fungisida teman-teman. Fungisida apa saja boleh ya. Ini sangat mudah ya. Ini bukan penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri atau penggerek dan lain sebagainya, tapi ini disebabkan oleh penyemprotan gulma dengan adanya lindomin yang ditaruh secara overdosis ya.
kebanyakan maksudnya ya. Oke, sekian ya.